Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Asnan Way, rubrik KTPku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat walafiat ya. Dan tetap semangat, pejuang skripsi harus selesai sampai akhir. Bagi yang belum bimbingan, langsung bimbingan sama kita ya. Oke. Kawan-kawan, judul kali ini kita angkat kembali lagi ke penelitian kualitatif ya. Kalau kawan-kawan yang nggak suka hitung-hitungan, ini bisa dijadikan sebagai alternatif ya. Oke, 1001 judul itu saya kasih tanda bintang ya, karena lebih banyak lagi mungkin ya. Tetapi di sini saya bahas beberapa saja dari sudut pandang studi kasus dan etnografi. Oke, kawan-kawan, yang pertama kita bahas tentang studi kasus ya. Intinya studi kasus ini berawal dari sesuatu yang menarik atau menonjol gitu ya. Ada kasus di sini, ya. Jadi kemudian kawan-kawan ingin menelitinya. Ada kasus menarik gitu ya, yang menonjol, kemudian kawan-kawan ingin menelitinya. Oke, contoh-contohnya adalah misalnya gaya hidup si Ano ya. Ingat, Ano ini nanti jangan ditulis Ano juga, pasti akan dicoret dosen pembimbing ya guys. Jadi gaya hidup, jadi kayak gini, misalnya kawan-kawan ada kawan nih yang ingin penelitiannya nih kepo ya, ngepoin gaya hidupnya si Ano. Kenapa kok dikepoin? Karena misalnya dia gaya hidupnya glamor gitu ya, duitnya dari mana, mau dikepoin gitu ya. Tapi ingat, harus disesuaikan sama jurusan kawan-kawan ya. Kalau jurusannya sesuai is okay gitu ya, kalau nggak sesuai janganlah gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ada juga pilihan gaya belajar pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini mesti menarik ya. Di situ ada kasus, yaitu bagaimana sih gaya belajar anak berkebutuhan khusus. Ambil saja kayak gini kawan-kawan, ambil satu saja. Jadi studi kasus itu tidak perlu banyak-banyak ya coy. Jadi cukup satu atau dua responden, kita gali dari situ informasi sedetail mungkin, sedalam mungkin, kemudian kita ceritakan nanti dengan runtut. Jadi pembaca enak membacanya ya. Jadi kayak si Ano tadi, si Ano kan ini cukup satu saja. Jadi cukup satu saja, nggak perlu banyak-banyak, tapi dalam gitu loh. Misalnya gaya hidup ya, itu tadi apa, mulai dari bangun, kemudian apa, diceritakan kayak gitu tuh, diteliti ya. Tentunya kita harus pakai alat senjata untuk meneliti yaitu instrumennya. Nanti kalian bisa tanya langsung. Ini judul saja dulu. Selanjutnya, begitupun untuk yang kedua ya, itu cukup satu saja, anak berkebutuhan khusus, misalnya slow runners atau tunagrahita atau apa gitu ya, atau hiperaktif, cukup satu saja. Itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan belajar saat daring ya, ini cukup satu anak gitu ya, yang dirasa menarik gitu. Kenapa? Karena dia belajar daringnya ini tidak kayak kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya misalnya sambil rebahan gitu ya, dia kayaknya semangat gitu ya, dia on time. Dilihat dari disiplinnya, dia jam-jam untuk belajar itu sesuai dengan jam yang ada ditetapkan guru misalnya. Kemudian mengumpulkan tugas juga oke gitu ya. Jadi itu menarik, langsung angkat itu jadi studi kasus. Oke, yang selanjutnya ada juga kalian bisa pilih ini yang di bidang pendidikan ya. Bagaimana implementasi pendidikan karakter di kelas bla 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 misalnya gitu. Nah, di situ kita ambil misalnya kita suplik lagi karakternya. Misalnya ini kalau mau dipersempit itu karakter apa yang mau juga boleh ya. Misalnya pendidikan karakter, misalnya karakter jujur pada anak kelas ini gitu ya. Karakter tanggung jawab misalnya, karakter ingin tahu gitu ya, itu bisa diangkat juga. Intinya adalah ada sesuatu yang menarik ya. Ini tadi kata kuncinya, ada kasus yang menarik yang kemudian ingin kita kupas tuntas gitu ya. Jangan justru melebar kemana-mana, tapi fokus ke yang mau kita bahas gitu ya. Selanjutnya kawan-kawan juga bisa ya memilih judul kematangan sosial pada siswa homeschooling gitu ya. Kita tahu homeschooling itu kan beda dengan sekolah pada formal gitu ya. Maka bagaimana kematangan sosialnya gitu kan, apakah lebih baik, apakah sebaliknya dan seterusnya ya. Bagaimana hubungannya dengan kawan dengan
pengajarnya dan seterusnya, kan itu bisa kita bahas. Intinya di situ ada yang menarik, yaitu homeschooling, kemudian ada kematangan sosial. Kita pengen gali tentang itu. Kemudian bisa kalian kawan-kawan ini misalnya pelaksanaan UKS pada saat daring misalnya kayak gitu. Apakah berjalan atau enggak gitu kan? Tapi dikhususkan misalnya di sekolah tertentu begitu ya, atau di instansi tertentu. UKS tahu ya? Ya, singkatan dari ya unit kesehatan sekolah. Sepertinya ya, bisa jadi ujian kenaikan sosial dan seterusnya ya. Enggak, jangan tegang, biar kita rileks saja. Kawan-kawan yang lain bisa pakai memilih judul misalnya penggunaan buku paket saat daring kayak gitu. Apakah LKS buku paket itu penggunaannya itu lebih bagus atau enggak gitu ya, adakah faktor penghambatnya, adakah faktor pendukungnya dan seterusnya, pengen digali di situ. Ada semacam keinginan untuk menguak kasus penggunaan buku paket saat daring gitu ya, itu bisa diangkat juga. Yang terakhir misalnya di sini ada penggunaan media daring, mau WA atau WhatsApp gitu ya, atau LMS atau Learning Management System atau Google Classroom gitu ya, atau Edmodo, whatever lah di situ media belajar daring, kemudian mau kita angkat itu karena menarik ya. Semoga ya kita berharap COVID sudah pergi, tapi juga skripsi sudah selesai, jangan tanggung ya. Ternyata ambilnya yang daring-daring misalnya, ternyata COVID-nya mau pergi, terus lemas. Nggak boleh lemas, harus semangat ya. Oke, itu kalau studi kasus ya. Intinya adalah berawal dari satu kasus, kemudian jangan banyak-banyak itunya. Respondennya cukup satu, tapi digali secara mendalam gitu ya. Oke, teman-teman yang lain bisa pilih pendekatan yang lain, yaitu masih kualitatif tapi dari sudut pandang etnografi ya. Jadi etnografi ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini lebih bermakna. Kenapa? Karena ini berhubungan sama kearifan lokal wilayah kalian, kawan-kawan ya. Jadi anak sekarang jangan sampai dibilang anak yang tidak tahu budaya atau adat istiadat atau kearifan local wisdom di wilayahnya masing-masing ya guys. Anak milenial juga kita buktikan, anak milenial juga punya pengetahuan soal itu. Buktinya kita mau meneliti soal itu. Misalnya di sini ada perilaku sosial anak di pulau apa atau di suku mana gitu ya, perilaku sosial anak di suku kalian misalnya di apa gitu kan, itu belum diteliti. Jarang yang meneliti itu, coba teliti itu, justru akan berguna itu. Misalnya yang kedua, konsep matematika pada batik khas apa gitu ya. Nah, setiap daerah pasti punya namanya batik gitu ya, batik, tapi batik itu namanya masing-masing. Kalau di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan tuh ada namanya sasirangan gitu ya. Kalau di Pekalongan, batik Pekalongan dan seterusnya ya. Jadi macam-macam. Pastinya itu ada konsep matematika di situ, diceritakan saja, bisa disisipkan enggak gitu. Enggak cuma batik, ada juga kayak apa itu yang kecil-kecil tuh, ya ada seruling ya. Nah, suling itu ada model bulat-bulat kayak gitu, itu ada unsur konsep matematika juga untuk anak SD, lingkaran gitu ya, macem-macem banget. Ada rebana, alat-alat kayak gitu tuh ya. Ada alat rebananya juga yang ini, kalau kayak gini plaketot ya, jangan ini. Artinya di situ banyak sekali, Indonesia tuh kaya akan itu. Coba diangkat gitu ya. Jadi anak generasi milenial seperti kalian-kalian yang pintar-pintar nih kan bisa mengangkat itu kan suatu prestasi ya gitu. Banyak sekali ya, nggak cuma batik, nggak cuma makanan, nggak cuma bangunan atau rumah adat gitu ya, banyak sekali ya rumah adat, ada yang tangible sama yang intangible ya. Oke, kemudian bisa juga kalian pilih eksplorasi nilai-nilai pendidikan karakter pada suku Sasak atau apa ya gitu ya, pendidikan karakter pada adat istiadat tertentu enggak apa-apa. Enggak, kalau suku Sasak suatu suku mungkin banyak ya adat istiadatnya gitu ya, tetapi ambil satu kebiasaan mereka itu yang turun temurun gitu. Ada nilai-nilai pendidikan karakter nggak di situ, gali di situ, justru itu akan
saya yakin ini akan lebih bermanfaat dari sekedar analisis atau apa gitu ya. Ini etnografi ini akan lebih bermanfaat. Kemudian kalian juga bisa pilih komunikasi masyarakat suku Baduy dalam menerima pendatang. Itu sangat potensial sekali ya ini, insya Allah. Ketika kita memahami komunikasi mereka, kita bisa menyampaikan kepada para pendatang atau calon pendatang nantinya bahwa di suku Baduy itu ada adat istiadat ini loh gitu ya, yang tidak boleh atau yang tidak boleh dilakukan begitu ya. Banyak sekali di sini. Intinya adalah di sini etnografi ya, berhubungan dengan budaya. Kemudian juga bisa memilih judul budaya penerapan pendidikan anti korupsi pada kebiasaan apa gitu ya, etnis apa gitu ya. Intinya pada kebiasaan tertentu di situ ada pendidikan anti korupsi yang muncul di situ. Misalnya kalau dikasih duit terus membelanjakan kemudian harus diserahkan di situ gitu ya. Diserahkan uang kembaliannya atau susuknya gitu ya, atau angsolnya gitu ya. Itu apa adanya gitu. Di situ kan ada pendidikan anti korupsi pada kebiasaan angsol susuk gitu ya. Banyak sekali. Atau misalnya tradisi rebukasan dalam agama Islam dan seterusnya. Banyak sekali kawan-kawan, ada 1001 lebih nanti judul-judul itu. Intinya sebenarnya balik lagi kawan-kawan. Jadi sekedar lulus atau meninggalkan kesan bahwa penelitian saya ini bermanfaat gitu ya. Maksudnya saya anak milenial juga tahu budaya lokal gitu ya. Wawasannya global tapi tetap jiwanya adalah jiwa lokal. Jiwa lokal wisdom ya. Oke, gitu ya. Ada kebermanfaat di sini, tapi harus dikaitkan dengan jurusan kawan-kawan juga. Oke, itu untuk sharing kita hari ini. Intinya adalah tetap semangat, tidak boleh menyerah, dan let's do it guys. Tidak hanya do it, tapi do it. Oke, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.